Shalom, selamat malam, salam sejahtera bagi kita sekalian. Saya sangat senang kita boleh dapat berjumpa kembali bersama-sama walaupun lewat udara. Dimanapun kita berada, anak-anak Tuhan yang kekasih di dalam Tuhan, tetaplah bersuka cita, tetaplah bersyukur di dalam Tuhan, karena masih ada nafas di dalam tubuh kita masing-masing. Itu adalah anugerah terindah yang Tuhan boleh berikan kepada kita, dan kita boleh menikmatinya sampai di detik ini. Kita boleh bersuka cita, boleh berbahagia bersama dengan keluarga, teman-teman kita. Itu suatu anugerah terindah untuk kita anak-anak Tuhan pada saat ini. Terpuji-pujilah nama Tuhan. Pada saat ini saya ingin menyaksikan kepada kita sekalian tentang karunia penglihatan dan karunia mendengar suara Roh Kudus dari dunia supranatural, spiritual, dimensi ilahi yang saya terima dan saya tangkap pada saat ini. Saya akan membagikan kepada kita sekalian. Jadi anak-anak Tuhan yang kekasih di seluruh dunia dimanapun kita berada, pada saat ini kita telah menjalani kitab terakhir di dalam Alkitab. Firman Tuhan adalah kitab Wahyu. Kita sedang menjalaninya, dan kita hendaklah mempersiapkan diri kita sebaik-baik mungkin. Kita mempersiapkan hati kita menjadi indah, mempersiapkan diri kita, roh kita di alam ilahi itu menjadi mempelai Kristus yang terindah. Kita berlomba-lomba di hadapan Tuhan agar supaya kita terlihat menjadi mempelai Kristus yang indah pada saat nanti kita berpulang ke pangkuan Bapa Surgawi. Jangan kita sia-siakan hidup kita ini, jangan kita sia-siakan waktu kita ini hanya untuk menyenangkan kedagingan hawa nafsu kita, keinginan-keinginan daging kita, tetapi hendaklah kita mempersiapkan hati kita, kita mempersiapkan roh kita menjadi mempelai Kristus yang terindah. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya ingin menjelaskan secara detail tentang penglihatan saya, tentang seorang pria yang telah mati. Sekarang ini dia berada di kota Roma, Italia. Saya tidak kenal dia, tetapi saya mendapatkan suatu penglihatan dan saya mendengar suara Tuhan, suara Roh kebenaran itu berkata, pada waktu 66 berkuasa penuh atas dunia ini, mengambil alih dunia ini, ketahuilah bahwa si pemuda ini akan bangkit secara tiba-tiba, dan dia akan disoroti oleh berbagai media di tengah-tengah dunia ini, dan dia akan hidup. Ya, patung pertama yang akan berbicara adalah pemuda itu, ganteng ya pemuda itu. Ya, dia meninggal itu memakai baju sport olahraga, dan dia akan bangkit, bangun dari tidurnya mati itu. Tetapi kuasa yang membangkitkan pemuda itu adalah kuasa daripada Lucifer. Ya, bukan kuasa Tuhan, Bapak Ibu. Jadi jangan kita terkecoh. Jadi pada saat media menyoroti, dia akan berbicara dengan memakai semua bahasa dunia, ya, karena dia penguasa dunia. Dia tahu semua bahasa dunia, dan manusia akan terkagum-kagum kepadanya dan memuja-muja dirinya dan mencium-ciumnya dan menyembah kepada patung berhala itu. Siapa patung itu? Patung yang hidup itu, Bapak Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dialah si pemuda itu yang akan bangkit dari kematiannya. Dia akan bangkit dari kematiannya. Ya. Jadi pemuda itu akan bangkit dengan kuasa Lucifer. Itu pengambilan alih kekuasaan penuh atas dunia ini ditandai dengan bangkitnya si pemuda ini. Kita akan melihat nanti berita yang terviral dan terheboh pada angkatan kita zaman ini nanti. Pemuda itu akan bangkit dari kematiannya,
Dia ada di peti kaca pada saat ini. Dia akan bangkit dan dia akan berbicara dengan berbagai bahasa versi dunia manusia, dan dari mulutnya akan keluar api, dan dia bisa menurunkan api dari langit dengan memakai kuasa Lucifer. Dan di sini banyak manusia yang akan terkecoh dan mengatakan bahwa dialah Mesias yang telah hadir. Dan banyak manusia yang menunggu-nunggu kedatangan Mesias, dan inilah yang mengecoh manusia. Bukan Mesias yang asli yang mereka dapati, tetapi Mesias KW2 palsu, yaitu Lucifer. Dan dia akan duduk di bait suci nanti yang akan dibangun oleh bangsa Israel. Lihat nanti seiring perputaran waktu, saya telah melihat dan telah diperlihatkan Tuhan masa itu, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dia pemuda yang sangat tampan, dan para kaum Hawa ini akan tergila-gila kepadanya melihat ketampanan daripada si pemuda ini, dan dia akan memerintah seluruh dunia ini dengan kuasa Lucifer. Pada saat itu pengambilan kekuasaan sudah penuh di tangan Lucifer. Ya. Jadi anak-anak Tuhan yang tertinggal pada masa itu, janganlah kalian kaget akan berita yang akan muncul pada saat itu, karena hamba Tuhan yang terlebih dahulu, hamba ini yang sederhana, yang dipakai oleh Tuhan untuk melihat segala sesuatu dengan dimensi alam yang berbeda, telah melihat segala sesuatu, dan itu akan terjadi ya dan amin, sesuai dengan waktu dunia. Akan viral waktunya, bukan pada tahun ini, tetapi tahun-tahun akan mendatang, tahun-tahun datang, ya mendatang, waktu mendatang. Saya selalu diperlihatkan Tuhan, bukan pada masa ini, bukan pada hari ini, tetapi waktu mendatang, waktu yang akan datang. Saya telah diperlihatkan oleh Tuhan Yesus HaMasiah suatu peristiwa yang sangat besar dan sangat dinanti-nantikan oleh seluruh umat manusia. Siapakah Mesias KW2 itu yang mereka tunggu? Dialah yang ada di peti kaca itu. Bukan tafsiran-tafsiran manusia yang meleset, melenceng. Mereka tafsirkan Obama, mereka tafsirkan si A, si B. Bukan, tetapi pemuda yang tampan ini. Karena Lucifer itu adalah malaikat yang indah pada saat itu, tampan, ya, cantik, keindahannya itu sempurna. Dan pemuda ini, coba lihat pada saat dia mati saja tampan ya, pemuda ini. Nah, dialah yang akan dihidupkan oleh kuasa Lucifer pada saat itu. Tetapi pada saat ini dia masih tidur. Karena apa? Kuasa Lucifer itu belum penuh. Belum penuh di dalam pengambil alihan dunia ini. Karena apa? Karena masih ada anak-anak Tuhan di tengah-tengah dunia ini, belum diungsikan, belum terjadi raptur. Tetapi manakala terjadi raptur, pengangkatan, anak-anak Tuhan dilarikan ke suatu taman yang sungguh indah, ke suatu taman di mana ada perjamuan khusus anak domba pada saat itu. Maka terjadilah kekuasaan penuh di tangan Lucifer ini. Ya, jadi pemuda ini akan bangkit dari tidurnya, dari kematiannya melalui kuasa Lucifer. Saya telah diperlihatkan oleh Tuhan, dan Roh Kudus berbicara kepada saya dan menjelaskan segala sesuatu yang akan terjadi di masa depan. Dan ketika itu mata uang itu sudah tidak ada ya. Kita telah melihat juga di berita-berita dunia ini dengan memakai mata uang digital, dan kita manusia ini akan dipaksa untuk membayar segala kesenangan kita selama kita hidup di dunia ini dengan memakai bayaran tubuh kita masing-masing. Ya, tapi bagi anak-anak Tuhan yang pintar, berhikmat, peka, menjadi mempelai yang bijaksana, yang setia menanti-nantikan kedatangan Tuhan Yesus Kristus, mereka akan mengetahui tanda itu apabila telah dimasukkan di dalam tubuh mereka, dan mereka akan dengan hikmat Tuhan akan mengetahui segala sesuatu apapun yang membahayakan bagi tubuh bait Allahnya.
Jadi anak-anak Tuhan yang kekasih di seluruh penjuru dunia, saya ingin berpesan kepada kalian semuanya bahwa cairan yang sedang berjalan saat ini adalah cairan yang sangat berbahaya, karena di dalamnya mengandung angka 666. 666 3 kali, angka sempurna dunia untuk menuju pemerintahan tatanan dunia baru. Tanpa kode 666 ini di dalam tubuh kita, maka kita tidak akan bisa bersenang-senang di dalam zaman pemerintahan 66 itu. Pada saat itu, belum saat ini, saat itu semuanya akan diambil alih dengan satu program, yaitu penyembahan berhala dan kenajisan, ya, penajisan diri, ya. Jadi tidak ada lagi norma-norma agama dan tidak ada lagi agama, karena setan yang memimpin pada saat itu membawa kita kepada penyembahan kepada patung. Patung-patung akan berbicara, ya, dan manusia pada saat itu tinggal sedikit, ya. Karena apa? Karena sudah pada menghilang. Di antaranya menghilang karena bencana alam, menghilang karena pengangkatan, menghilang karena virus ini, dan menghilang karena cairan ini. Kekebalan tubuh tidak mampu menerima, maka akan hilang, lenyap dari peredaran dunia ini, ya. Sehingga yang tertinggal pada saat itu adalah manusia-manusia yang termasuk kuat, ya, di dalam menghadapi terjangan dunia ini, ya. Manusia-manusia yang kuat pada saat itu, ya, yang akan tertinggal. Jadi banyak yang akan pindah alam di dalam sekejap mata. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, untuk itu saya mengajak kepada kita sekalian, kita harus mempersiapkan diri sebaik-baik mungkin. Ganti gaun kotor kita dengan gaun putih yang telah disediakan oleh Allah itu, yaitu gaun kekudusan, kebenaran, hidup yang telah dipersiapkan oleh Allah. Itu gratis Bapak Ibu, ya, melalui penebusan darah anak domba Allah, yaitu Yesus Kristus Tuhan, juru selamat pribadi kita, dunia akhirat, ya. Dia yang dikenal sebagai sebutan kebanyakan orang adalah Isa, anak Maryam. Dialah imam, dia adalah hakim yang adil pada akhir zaman, yang akan mengadili dan menghakimi setiap umat manusia, baik itu di dunia maupun di akhirat. Dialah Yeshua HaMashiach Elohim, Allah yang hidup, Allah yang bersemayam, bertahta di dalam kerajaannya yang maha kudus. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, itulah yang saya lihat, dan betapa sangat berbahayanya jikalau kita tidak memiliki hikmat Tuhan dan tidak memiliki kecerdasan rohani spiritual di dalam kita melihat dan mencermati berjalannya waktu dunia ini. Kita harus memiliki hikmat, kebijaksanaan daripada Allah itu sendiri, dan kita boleh melihat barkode yang sedang berjalan pada saat ini, dan kita boleh melihat apakah itu bisa masuk di dalam tubuh baik Allah kita atau tidak. Itu tergantung dari diri kita masing-masing. Anak-anak Tuhan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita telah diberikan akal, pikiran, dan hati untuk menentukan segala sesuatu bagi diri kita sendiri. Tidak ada pemaksaan, semuanya dari hati kita, kerelaan dari diri kita sendiri, dan diri kita sendirilah yang akan bertanggung jawab di hadapan Allah yang Maha Kudus. Jadi sekarang ini mari kita persiapkan diri kita sebaik-baik mungkin di hadapan Tuhan. Kita menanti-nantikan kedatangan Yeshua HaMashiach Elohim itu, karena ia datang seperti pencuri. Tidak ada yang tahu jam, tanggal, dan tahun. Tetapi saya berbicara di alam roh, Tuhan, berapa lama lagi kami menunggu Engkau Tuhan kedatangan-Mu? Karena kami anak-anak-Mu senantiasa menanti-nantikan kedatangan-Mu.
Tidak ada satu orang pun yang tahu manusia ini di muka bumi ini. Menurut pengetahuan hamba-Mu, Engkau akan datang di tengah-tengah dunia ini. Kami anak-anak Tuhan tidak melewati masa tribulasi itu. Kami sudah diangkat pada waktu itu Tuhan. Tetapi jawab Roh Kudus itu kepada hamba-Mu, terlalu senang anak-anak Tuhan jikalau sebelum masa tribulasi itu telah mengalami pengangkatan. Bagaimana bisa aku dapat membedakan mana yang gandum, mana yang ilalang, mana yang hamba Tuhanku yang sejati, mana yang tidak, mana yang hambaku yang siap membayar harga, mati menderita di tengah-tengah dunia ini. Dan bagi mereka yang hanya ingin senang-senang saja, hidup di dalam kenyamanan, pesta-pesta bersenang-senang, hidup di dalam kemewahan dan kenyamanan hidup. Bagaimana bisa anakku, aku bisa membedakan mereka? Aku ingin menapis setiap anak-anak Tuhan. Ada masa penampisan dan pemurnian iman daripada anak-anak Tuhan. Maka disitulah akan kelihatan mana anak-anak Tuhan yang sejati, siap bayar harga, mana anak-anak Tuhan yang KW2, KW3. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perhatikanlah jalannya zaman ini secara dunia, global, secara umum. Ya, bersyukurlah kita pada saat ini masih hidup dalam keadaan aman, nyaman di kota kita. Kita bersyukur karena itu adalah anugerah terindah daripada Tuhan Allah. Ada penjagaan khusus bagi kita anak-anak Tuhan yang telah meluputkan kita dari berbagai bencana alam ini, berbagai malapetaka yang terjadi dan sedang berlangsung di tengah-tengah dunia ini. Mengapa malapetaka, mara bahaya, bencana, virus semakin bertambah-tambah? Mengapa? Itu adalah pukulan daripada Allah. Penyakit sampar, tetapi di tengah-tengah program Allah ini yang sedang berlangsung, iblis menyusup di dalamnya. Mengapa dia tahu ketika tahun ini, ya dia telah mengetahui dari tahun-tahun sebelumnya bahwa akan datang virus ini. Ya, mengapa? Karena apa? Karena dia penguasa dunia. Dia penguasa di tengah-tengah dunia ini. Ya, kuasa kegelapan. Karena dunia ini gelap. Makanya untuk anak-anak Tuhan, dunia ini bukan tempat kita. Dunia ini hanyalah tempat persinggahan bagi kita untuk kita bertanding sebaik-baik mungkin dan kita muncul di alam ilahi itu kekekalan sebagai pemenang. Di atas pemenang kita muncul sebagai mempelai Kristus yang bercahaya, muncul seperti intan berlian, diuji dengan api Tuhan. Kita akan bernyala seperti berlian, seperti emas yang ditempah dengan api yang panasnya itu berkali-kali lipat dari api dunia. Jadi jangan kita menjadi mempelai yang bodoh. Jangan. Kita harus menjadi mempelai yang pintar. Kita harus menjadi mempelai yang pintar Bapak Ibu, pintar dan bijaksana. Ada hikmat Tuhan di dalam hati kita dan pemikiran kita selama kita berjalan di tengah-tengah dunia ini. Ada hikmat Tuhan yang menyertai setiap anak-anak Tuhan. Mintalah hikmat Tuhan itu jikalau kita belum mempunyainya. Ya, saya mengejar hikmat Tuhan itu Bapak Ibu. Ya, saya tidak mengejar harta. Setiap dalam doa saya meminta Tuhan berikan saya hikmat-Mu kepada diri saya. Ya, selama saya mengarungi di tengah-tengah dunia yang gelap ini, jangan saya tabrak tembok iblis, tabrak lubangnya iblis, maka sangat sulit kita akan keluar daripada lubang jebakan iblis itu. Sangat sulit. Dan kalau kita tabrak tembok iblis, maka benjol-benjol babak belur yang akan terjadi. Dan kita akan dipermalukan oleh dunia ini, Bapak Ibu. Jadi, marilah kita sebagai anak-anak Tuhan, kita jadi mempelai Kristus yang pintar, berhikmat, bijaksana di dalam menjalani kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini. Jadi semuanya saya serahkan kepada kita
masing-masing kepada kita semua sekalian. Tidak ada pemaksaan, itu kehendak bebas karena Allah memberikan kebebasan, kehendak bebas kepada setiap umat ciptaannya di dalam memilih, di dalam menilai apa yang akan mereka ikuti. Allah atau setan, Allah atau nikmat dunia, Allah atau kesenangan dunia, Allah atau mammon, uang, harta dunia. Apa yang Anda kejar sampai saat ini? Harta, uang tidak akan berguna lagi pada akhir zaman ini. Mari kita kejar perkenanan Allah. Bukan uang, mammon, secukupnya saja, seperlunya saja kita pakai untuk makan minum hari ini, ya, untuk bertahan hidup. Ya, bersyukurlah kepada orang-orang yang telah berkelebihan. Ya, jangan kita memerah keringat kita siang hari malam untuk mencari harta kekayaan pada akhir-akhir ini. Karena apa? Akan didapat oleh bencana alam malapetaka dunia yang sedang berlangsung pada saat ini. Mengapa dunia kacau balau dengan iklim dan berbagai bencana pada saat ini terjadi? Belum lagi kita melihat tsunami 15 meter, 20 meter yang akan naik ke tengah-tengah kota, ke tengah-tengah desa, pulau-pulau akan tenggelam. Kita belum lihat. Kalau kita lihat, disitulah malaikat mengatakan kita akan melupakan identitas diri kita. Artinya apa? Kita akan menjadi trauma dan stres pada saat itu. Orang-orang kaya, orang-orang berduit, manakala dia selamat kehilangan hartanya, dia akan melupakan identitas dirinya, sehingga nama dan tanggal lahir pun dia akan lupa. Atau secara tiba-tiba kita akan berpindah alam, kita akan lupa segala sesuatu ada di dalam diri kita. Tahu-tahu kita sudah pindah alam. Ya, jadi mari persiapkan diri kita di dalam pertobatan yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Jikalau kita kuat, berpuasalah kita semampu-mampunya kita. Bayarlah itu semua dengan harga yang telah Tuhan tetapkan bagi diri kita sebagai mempelai Kristus yang ekselen, yang murni, tulus dan bercahaya di hadapan Tuhan. Milikilah kasih di hati kita masing-masing, karena kasih itu yang mempererat hubungan kita dengan Allah dan hubungan kita dengan manusia. Ada kasih dan cinta di dalamnya, karena kasih Allah tidak memandang rupa, tidak memandang status, tidak memandang agama, tidak memandang suku dan ras dan bangsa. Semuanya sama di mata Tuhan, semuanya sama. Hanya manusia yang membeda-bedakan status, ras, agama, segala macam yang unek-unek yang menempel di dalam diri manusia itu sendirilah yang mempersulit kehidupan manusia itu sendiri. Tetapi Allah mengajarkan kepada kita, milikilah kasih kepada Allah yang sungguh-sungguh dan kasih kepada manusia yang sungguh-sungguh. Ya. Jadi kita harus mengasihi Allah dengan segenap hati kita, dengan segenap akal budi kita, segala apapun yang melekat pada diri kita, harta apapun, segala sesuatu, kita mengasihi Allah tanpa batas. Itulah yang tuntutan daripada Allah, yang Allah inginkan kepada kita, anak-anaknya. Dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Dan jangan lupa kepada mempelai Kristus yang ekselen. Pergunakanlah perlengkapan senjata Allah itu. Dimanapun kita berada, kita jangan lengah. Kita mempergunakan pedang roh itu, yaitu firman Allah yang hidup. Kita berikatkan pinggang kita dengan keadilan dan kebenaran daripada Allah. Bukan ukuran standar manusia duniawi ini, tetapi kita harus memakai standar Allah yang dari dimensi ilahi itu. Dan kita berkasutkan kerelaan hati, keikhlasan dan ketulusan hati untuk memberitakan firman Allah itu dimanapun kita berada, baik atau tidak baik keadaan kita. Kita memberitakan firman Allah itu dari hati kita. Kita melayani Tuhan Allah itu dengan segenap hati kita. Maka Tuhan yang dari atas sana akan melihat hati kita, dan bukan tampilan luar kita di dunia ini, tetapi Tuhan melihat hati kita. Apakah kita sungguh-sungguh melayani Dia, ataukah kita
tidak sungguh-sungguh melayani Dia. Terpuji-pujilah nama Tuhan. Senantiasa kita berjaga-jagalah setiap waktu di dalam kehidupan kita ini dengan firman Allah, dengan kebenaran hidup, kekudusan hidup yang telah Allah kuduskan di dalam setiap anak-anak Tuhan. Allah telah menyucikan hidup kita. Allah telah menghapus dosa-dosa kita. Untuk itu, jangan kita mencemarkan tubuh kita yang adalah bait Allah ini di hadapan Allah. Karena apa? Allah sendiri, Yesua HaMashiach Elohim itu telah menebus dosa-dosa kita 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib. Untuk itu mari peliharalah bait Allah kita yang kudus ini. Kita bertobat sungguh-sungguh. Kita suci kuduskan tubuh kita, hati kita, pikiran kita. Untuk kita sungguh-sungguh menjadi penyembah-penyembah Tuhan yang taat, setia, dan berkenan di hadapan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak melihat tampilan luar kita, pakaian kita, apa yang kita kenakan, apa yang kita pakai, status kita, miskinkah, kayakah. Tuhan tidak melihat itu. Yang Tuhan lihat adalah citra, gambar, dan dirinya sendiri di dalam hati kita, umat manusia, segala umat manusia. Tuhan tidak memandang agama, Tuhan tidak memandang suku, ras, dan bangsa. Semuanya adalah sama, keturunan Adam dan Hawa, keturunan daripada segala nabi-nabi yang dari zaman dahulu sampai kepada sekarang ini. Kita adalah keturunan daripada Adam dan Hawa. Semuanya kita diciptakan oleh Allah. Jadi Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita semua adalah ciptaan yang mulia. Kita semua adalah ciptaan Allah yang secitra, segambar dengan Allah itu sendiri. Untuk itu kita sangat bernilai, kita sangat berharga di mata Allah. Kita sangat dihargai oleh Allah. Satu jiwa pun, satu roh pun, jikalau bertobat, beribu-ribu malaikat akan bersorak-sorai di kerajaannya yang Maha Kudus. Jadi sekarang bertobatlah kita, datanglah kita, kunci kamar kita. Kita datang dengan air mata pertobatan kita. Kita menyesali dosa-dosa kita. Karena dosa sebesar apapun, semerah seperti kermisi pun, merah-merah sehitam-hitamnya dosa kita di hadapan Allah. Jikalau Allah ingin menyucikan, menguduskan kita, kita akan terhapus dari segala dosa kita, pemberontakan kita. Dan kita akan diberikan gaun yang putih, lenan halus, yaitu lenan kebenaran, gaun kebenaran itu, kekudusan hidup itu akan dikenakan di dalam roh kita. Jadi hendaklah kita sebagai anak-anak Tuhan, kita bertobat sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Walaupun kita mandi-mandi air mata di dunia ini, tidak ada manusia yang tahu, hanya Tuhan yang tahu akan penyesalan dan dosa-dosa kita. Dan kita diampuni dosa kita, alangkah bersukacitanya kita, alangkah bersyukurnya kita sebagai hamba Allah, sebagai umat manusia yang diampuni dosa-dosanya. Jadi Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bertobatlah kita sungguh-sungguh sehingga kita bisa masuk di dalam kerajaannya yang Maha Kudus. Terpuji-pujilah nama Tuhan. Biarlah kita senantiasa menjadi umat Tuhan, milik kepunyaan Tuhan, yang tulus, murni, dan kudus di hadapan Tuhan. Sehingga kita menjadi penyembah Tuhan yang benar, menaikkan doa-doa di hadapan Tuhan. Dan Tuhan mendengar setiap doa-doa kita, menjadi pendoa yang memiliki kebenaran hidup di hadapan Allah. Karena hanya doa-doa orang yang benar yang akan didengar oleh Tuhan. Hanya doa orang-orang yang benar sangat besar kuasanya, dan itu menembus setiap dimensi-dimensi kerajaan setan itu. Maka setan akan takut dengan anak-anak Tuhan yang memiliki kebenaran firman Allah di dalam hidupnya, di dalam pribadinya. Untuk itu bacalah firman Tuhan itu sebagai pedang roh bagi kita, dan renungkanlah firman itu siang dan malam. Terpujilah nama Tuhan. Biarlah kesaksian saya yang singkat ini semoga memberkati kita sekalian, dan kita berjaga-jaga sebagai mempelai yang pintar, sebagai mempelai yang bijaksana, sebagai mempelai yang anggun dan bercahaya, yang cantik,
di hadapan Allah. Terpuji-pujilah nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin.